Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1612 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai ayat 24. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 24. Di bawah perikop kejatuhan manusia. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu,
dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Dikatakan di ayat 1 bahwa ular ini adalah binatang yang cerdik. Dalam terjemahan yang lain dikatakan binatang yang licik. Saudara, iblis memakai ular untuk menggoda manusia, menggoda Hawa. Perhatikan, iblis memakai banyak cara untuk menjatuhkan manusia. Dalam konteks ini, iblis memakai firman Tuhan untuk kesan rohani, padahal tujuan iblis ini ingin menyesatkan manusia, ingin menjatuhkan manusia dalam dosa, sama seperti dengan iblis yang berdosa, yang jatuh dan dibuang ke dunia ini karena dosa. Makanya di ayat 1 di sana dikatakan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, perhatikan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Saudara, perhatikan bahwa iblis juga memakai firman Tuhan untuk mencobai manusia. Saudara yang tidak paham firman Tuhan, saudara akan dengan mudah disesatkan. Makanya berulang-ulang kali saya katakan bahwa kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus selalu membaca firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Agar apa? Agar kita tidak mudah disesatkan. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan itu secara utuh, kita mudah mengenal mana ajaran sesat, mana ajaran yang benar-benar firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Trik iblis untuk menggoda Tuhan Yesus waktu di padang gurun dalam Injil Matius pasal 4. Cara iblis untuk menggoda Tuhan Yesus itu persis dengan cara iblis menggoda Hawa. Cuma bedanya saudara, Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus tidak jatuh dalam dosa. Itu aja bedanya. Tapi saudara lihat, trik dari iblis untuk menggoda itu persis sama. Iblis pakai firman Tuhan. Makanya iblis selalu berkata, ada tertulis. Dan Tuhan Yesus menjawabnya dengan berkata, ada pula tertulis. Betul? Artinya, iblis tahu firman. Makanya kita juga harus tahu firman Tuhan agar kita bisa tahu mana yang
ajaran asli murni firman, mana yang menyesatkan. Kita bisa tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis saja tahu firman. Seharusnya kita lebih daripada itu harus tahu firman dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu yang asli, pasti kita tahu mana yang palsu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan. Jangan hanya baca firman hanya di hari Minggu. Jangan hanya baca firman Tuhan nanti di saat-saat saudara susah baru saudara baca. Saudara hati-hati saudara, bahwa iblis di akhir zaman ini bekerja extraordinary. Bekerja ekstra luar biasa. Untuk apa? Menyesatkan orang. Dan banyak orang yang tersesat. Mereka memakai untuk memikat orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara, dengan makna-makna rohani. Mereka bisa memakai juga, saudara, ayat-ayat Alkitab, supaya kita terjebak, oh ini rohani, oh ini pasti Kristen, oh ini pasti benar. Tapi di buntutnya itu, saudara, ada penyesatan. Makanya firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pola kerja daripada ajaran-ajaran sesat, mereka mau menyesatkan orang Kristen dengan memberikan ayat-ayat firman, tetapi belakangan kita baru tahu bahwa itu hanya modus. Kalau saudara lihat saksi Yehova, mereka kalau mencari jiwa saudara, apalagi ketemu dengan orang Kristen, ayat-ayat firman yang keluar duluan. Tapi di belakang itu saudara akan melihat, wah ini penyesatan. Ternyata mereka tidak memegang Alkitab secara utuh. Mereka justru ada Alkitab sendiri saudara, yang bukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, awal mereka mencari jiwa, mereka menyampaikan ayat-ayat di dalam Alkitab. Tetapi buntutnya, niat mereka untuk menyesatkan saudara. Dan ada berapa banyak orang Kristen yang tertipu, akhirnya tersesat. Kenapa? Karena tidak tahu firman. Makanya saudara dan saya harus selalu baca firman, supaya kita bisa tahu mana yang menyesatkan, mana yang benar-benar sesuai dengan firman. Amin. Haleluya. Mari kita melihat cara maut iblis merayu manusia agar jatuh dalam dosa. Yang pertama saya menangkap, iblis tahu waktu yang tepat untuk menggoda, merayu manusia. Di saat manusia sendirian. Di saat kita sendiri, saudara, itu adalah saat yang sangat-sangat rentan untuk kita jatuh dalam dosa. Betul? Saudara perhatikan, ketika Hawa jatuh dalam dosa, Hawa sedang sendirian. Betul? Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berjalan sendirian. Bahaya. Ibarat domba, saudara, kalau domba itu bersama dengan gembalanya, dengan kawanan ternak gembalaannya, domba itu aman, betul? Tapi kalau domba itu berjalan sendiri keluar dari kawanan domba, keluar dari pengawasan gembalanya, domba itu ada dalam bahaya, betul? Coba sudah perhatikan, ketika kita berjalan sendirian, ketika kita sendiri, terkadang timbul niat atau rencana-rencana jahat dalam hati kita, betul? Makanya kita tidak boleh berjalan sendirian. Kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin saudara hanya seorang diri di rumah. Atau di tempat kerja saudara hanya sendirian di satu ruangan. Undang Tuhan Yesus. Agar saudara dijaga, dilindungi Tuhan. Sehingga pikiran serta hati saudara tetap terjaga. Amin. Hati-hati saudara. Iblis menyerang kita di saat kita lengah. Dia mencari waktu yang tepat di saat kita lengah, tidak berjaga-jaga, dia menyerang kita. Di saat kita merasa sendiri, kosong, di saat itulah iblis menyerang kita. Makanya selalu harus diisi oleh firman. Kita harus selalu baca firman Tuhan, merenungkan dimanapun kita berada. Amin. Sehingga kita tidak berjalan sendirian. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, saudara,
Kita akan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara daging dunia. Amin. Saudara, iblis menyerang di saat yang tepat, di saat kita sendirian. Makanya kita harus jaga-jaga. Yang kedua, saudara, cara iblis untuk menjatuhkan kita manusia. Iblis memprovokasi manusia untuk melawan firman Tuhan dengan cara meragukan firman Tuhan itu sendiri. Hati-hati, saudara. Di saat kita mulai meragukan firman Tuhan, kita sebenarnya sudah jatuh dalam dosa. Iblis tahu caranya membuat kita meragukan firman Tuhan. Dia buat kita menderita. Padahal kita sudah mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi kita menderita, kita sakit, bangkrut. Tujuan iblis apa? Supaya kita meragukan kuasa firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kalau sudah perhatikan kan, iblis berkata kan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal firman Tuhan berkata, kalau kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Iblis meragukan hati Hawa tentang firman. Kamu tidak akan mati. Sehingga Hawa meragukan firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk meraba buah itu, apalagi memakannya. Firman Tuhan katakan mereka akan mati, tapi ternyata setelah mereka makan buah itu, ternyata mereka tidak mati. Ini menambah keraguan mereka kepada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal mati di sini dimaksudkan adalah kematian jasmani dan rohani. Kematian rohani yang dimaksudkan di sini adalah terputusnya hubungan kita manusia dengan Tuhan. Kematian jasmani ini bicara kematian. Pada akhirnya Adam juga bisa mati. Padahal rancangan Tuhan itu kan hidup kekal mereka di Taman Eden. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, akhirnya mereka bisa mati. Betul, mereka umur panjang, hidup ratusan tahun. Tapi pada akhirnya mereka mati juga. Itu bicara kematian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Nanti kamu mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di Taman Eden, Tuhan merancangkan manusia, Adam dan Hawa, untuk hidup kekal di Taman Eden itu. Dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tapi karena dosa, akhirnya manusia mati jasmani dan rohani. Dengar baik. Orang yang meragukan firman Tuhan, mereka sebenarnya telah jatuh dalam dosa. Maka dari itu, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, cara iblis menggoda kita. Iblis menyerang manusia melalui keinginan mata. Saudara lihat di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, dan seterusnya. Iblis tahu kelemahan manusia. Jatuh di mata, saudara. Makanya iblis goda manusia dengan segala macam keinginan mata. Ada berapa banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa ini. Biar kelihatan kaya, biar kelihatan sukses, dan lain sebagainya. Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Hanya karena ingin memuaskan keinginan mata. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ada berapa banyak orang Kristen yang jatuh pada dosa keinginan mata ini. Sudah berkeluarga tapi masih lirik istri orang. Masih lirik suami orang. Masih ingin nambah dan seterusnya. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita belajar tentang bagaimana cara iblis merayu atau menjatuhkan manusia. Iblis menunggu waktu yang tepat. Di saat kita sendirian, iblis akan serang kita. Makanya kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Iblis memprovokasi kita untuk melawan firman. Sehingga kita meragukan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga kita belajar, iblis menyerang kita melalui keinginan mata, keinginan daging kita. Saudara, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, pertanyaannya, apa akibatnya kalau kita jatuh dalam dosa? Saudara perhatikan,
Yang pertama, mereka telanjang. Di saat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka akhirnya apa? Telanjang. Saya artikan, orang yang jatuh dalam dosa pasti dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara memakai gaun, baju yang baik, bagus di pandangan manusia. Tapi kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara di hadapan Tuhan, saudara telanjang. Saya teringat dengan satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid dan kepada kita semua tentang perumpamaan undangan kawin. Satu ketika seorang raja akan mengadakan perkawinan anaknya. Saudara semua sudah diundang tapi orang yang diundang tidak datang. Akhirnya raja itu memerintahkan hamba-hambanya untuk mengundang siapa saja. Saudara, singkat cerita, di saat undangan pesta sudah mulai berdatangan, acara sudah mulai, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Dia tidak mengenakan baju pesta. Dan apa akibatnya? Raja itu murka dan mencampakkan orang yang tidak mengenakan baju pesta itu ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus hidup dalam dosa, terus kita mati, kita ini telanjang, saudara. Di hadapan Tuhan, kalau kita di pesta anak domba Allah, kita telanjang, saudara, kita akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Akibat manusia jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Yang kedua, saudara, akibat manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah jadi terputus. Karena dosa, mereka akhirnya ada jarak dengan Tuhan. Saudara dapat melihat di ayat 8 di sana. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan jadi terputus karena apa? Karena ada dosa. Yang ketiga, akibat jatuh dalam dosa, ada kutuk, ada hukuman yang manusia harus tanggung. Akibatnya, buat para istri, susah untuk mengandung, mengalami kesakitan yang hebat di saat melahirkan. Akibatnya bagi suami jadi terkutuk. Suami harus bersusah payah untuk mencari rezeki, harus berpeluh keringat untuk mencari makanan seumur hidup. Ini akibat dosa. Coba seandainya Hawa dan Adam tidak jatuh dalam dosa, wah, kehidupan manusia sejahtera, saudara. Hidup dalam kedamaian. Betul? Yang keempat, saudara, akibat jatuh dalam dosa, manusia mati. Mati jasmani dan rohani. Yang terakhir, yang kelima, akibat jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Saudara, kemarin kita belajar bahwa Taman Eden itu memang Tuhan ciptakan untuk siapa? Untuk manusia, untuk ciptaannya. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, akhirnya mereka harus terusir keluar dari Taman Eden itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari kejatuhan manusia dalam dosa ini, kita akan menemukan kata-kata yang tepat. Alasan manusia jatuh dalam dosa karena apa? Hanya dua kata, tidak taat. Tidak taat alias kepala batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Perintah Tuhan sangat jelas. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh mereka makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman apa? Jangan kamu makan ataupun raba, sentuh saja. Nanti kamu mati. Saudara, Tuhan jelas melarang. Jangankan makan, pegang saja, raba buah itu. Tidak boleh. Nanti kamu mati. Larangan Tuhan itu sangat-sangat jelas, tapi terpatahkan karena ada rasa penasaran yang besar, rasa ingin tahu yang besar dari Hawa akan buah itu. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar cara-cara iblis merayu, menggoda supaya kita jatuh dalam dosa. Iblis menyerang kita di saat kita sendirian. Di saat kita mulai meragukan firman Tuhan, di saat kita mulai menginginkan
memuaskan diri kita dengan keinginan-keinginan duniawi, keinginan mata, kita jatuh dalam dosa. Kita juga sudah belajar akibat jatuh dalam dosa, manusia telanjang, dipermalukan. Hubungan dengan Tuhan terputus. Ada kutuk atau hukuman sebagai konsekuensi dosa. Manusia akhirnya mati jasmani dan rohani. Manusia diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kejatuhan manusia ini, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Mari kita belajar mau hidup taat pada firman Tuhan. Amin. Karena di saat kita taat, kita akan selalu menikmati berkat Tuhan. Seandainya Adam dan Hawa taat pada firman, mereka pasti sampai sekarang masih tinggal di Taman Eden itu. Amin. Karena ketidaktaatan mereka pada firman, akhirnya mereka jatuh. Ada berapa banyak orang Kristen yang saat ini mulai tidak taat. Saudara, ketidaktaatan saudara hanya membawa maut buat saudara. Mari mau belajar taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dengan firman Tuhan ini. Sehingga melalui firman Tuhan ini mereka ditegur, dinasihati, dan betul-betul hidup di dalam Tuhan. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.